Selamat siang Kak Nisa, Kak Calvin, dan selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah diberi izin untuk mempresentasikan proyek saya mengenai predict level of happiness in the world. Di sini saya mengambil studi kasus tentang World Happiness Report 2021. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya mahasiswa lulusan International Relation dari Universitas Jakarta. Saya antusias mengenai international issue, ekonomik, dan bisnis. Dan saya belajar data science ini niatnya sebagai instrumen untuk menganalisis isu-isu internasional, ekonomik maupun bisnis. Untuk lebih dekatnya lagi, bisa kunjungin LinkedIn saya, Kaggle, dan GitHub. Selanjutnya ini outline di mana apa aja yang akan saya presentasikan di dalam materi ini. Yang pertama ada metodologi, bagaimana saya melakukan research gitu. Terus yang kedua ada data interpretation, lalu ada eksplorasi dan data preparation, ada modeling, terus ada model diagnostisnya juga, terus ada juga evaluation model, terus ada predict data 2021 dan conclusion-nya. Di sini metodologinya pertama saya mencari data dulu, original datanya, terus saya pahami datanya, poin-poinnya apa aja, terus hubungannya apa gitu, lalu saya preparation atau saya siapkan, saya bersihkan dari outlier, dari data-data NA dan sebagainya. Setelah bersih, saya split menjadi trend data dan test data. Di trend data ini saya melakukan modeling, lalu model itu saya prediksi menggunakan test data, lalu resultnya saya evaluasi, misalnya masih kurang akurat, saya kembalikan lagi ke modeling, dan itu seterusnya hingga mencapai model yang terbaik. Ketika sudah mendapat model yang terbaik, terus saya lakukan action untuk memprediksi happiness di 2021, lalu nanti jika result ini masih kurang baik, itu ada feedback, nanti saya lakukan modeling lagi, di deploy gitu, agar menjadi lebih baik. Sebelumnya, saya izin perkenalan dulu data yang saya gunakan. Data yang saya gunakan merupakan World Happiness 2021. Ini diambil dari Kaggle. The World Happiness ini merupakan gambaran tentang tingkat kebahagiaan di setiap negara, di mana harapannya tingkat happiness ini digunakan untuk setiap negara untuk melakukan pengambilan kebijakan gitu. Karena kita tahu kebijakan di dunia sekarang ini lebih ke human centris, jadi lebih mengedepankan manusia. Di sini ada 6 fitur yang saya gunakan. Yang pertama itu GDP per kapita. Ini diambil dari tahun 2005 sampai 2020. Lalu ada indeks social support-nya, lalu ada healthy life expectancy-nya, ada kebebasan memilihnya, ada generosity. Generosity itu respond to the GWP question. Terus ada juga perception of corruption. Ini 6 fitur yang akan saya gunakan untuk memprediksi kebahagiaan di setiap negara. Di sini ada beberapa objek negara. Di sini ada 166 negara yang menjadi objek, di mana data terbanyak itu 15, berarti 15 tiap tahunnya itu diambil, dijadikan sampling, lalu di sini yang minimalnya itu hanya 1, mungkin hanya di tahun beberapa aja yang diambil gitu. Nah, ini untuk persebaran kebahagiaannya, di mana yang paling orange ini sangat bahagia, dan yang paling biru tua ini kurang bahagia gitu. Di sini ada hampir semua negara diambil, kecuali ini kalau nggak salah Greenland, terus ini juga ada Afrika, ini. Saya kurang tahu itu kenapa tidak diambil sampling, mungkin ada kesulitan mengenai regulasi di negaranya. Terus ini ada saya juga mengecek korelasi antara setiap fitur terhadap poin kebahagiaannya, yaitu life ladder. Di sini ada kelihatan ini linear, ini sedikit linear, ini kelihatannya acak juga, kelihatannya acak. Terus setelah saya mengetahui data-datanya, saya melakukan preparation, yaitu menghilangkan meshing data, di mana ini ada 241 data yang datanya NA, dan yang paling sedikit itu 131 data yang datanya NA. Saya hilangkan semua NA-nya. Kenapa dihilangkan? Takutnya
terjadi error gitu di dalam analisa. Terus outlier-nya juga ada beberapa outlier, saya hilangkan juga. Terus di sini multi correlation saya singkirkan satu fitur yang saya singkirkan yaitu yang saling berkorelasi. Dari sini terlihat yang saling berkorelasi itu GDP dan healthy life expectancy, di mana tingkat korelasinya 0,84. Dari dua fitur yang saling berkorelasi ini saya hilangkan satu. Yang saya hilangkan satu adalah GDP-nya. Kenapa saya hilangkan GDP-nya? Karena GDP ini berkorelasi dengan life leader atau tingkat kebahagiaan yang menjadi target pembuatan model ini. Terus ini data jurnalnya, di mana tadi datanya sebanyak 1.949 dan 11 kolom. Terus setelah saya cleansing atau saya bersihkan gitu menjadi 1.479 dan 6 kolom. Terus setelah saya sudah bersihkan, saya bagi dua, di mana yang satu menjadi fitur dan yang satu menjadi target. Lalu saya split dengan proporsi 80% data training dan 20% data test. Saya di sini menggunakan model multilinear regression, di mana bentuk matematikanya adalah seperti gambar di depan ini, yaitu B plus B1X1, B2X2, sampai dengan tergantung banyaknya fitur. Terus dari modeling ini, saya dapatkan model yang terbaik. Ini tentu dari beberapa evaluasi, yaitu seperti yang di bawah ini, di mana fitur social support, value-nya 3,32, healthy life value-nya 0,06, freedom value-nya 0,92, generosity value-nya 0,55, perception of corruption-nya value-nya minus 0,93, dengan intercept-nya min 1,37. Lalu setelah saya buat modelingnya, saya diagnosis apakah benar model ini bisa digunakan untuk multilinear regression. Di sini sebenarnya ada 4 assumption, cuman saya hanya menggunakan 2 assumption untuk mendukung bahwa model ini cocok dijadikan multilinear regression. Yang pertama yaitu ada straight line relationship, dan yang kedua ada distribution of residual. Dari straight relationship sini terlihat ini berhubungan linear antara predictor dan real data, dan untuk distribusinya terlihat distribusi normal, walaupun sini ada sedikit menonjol dan di sini ada sedikit kopong, namun secara keseluruhan terdistribusi normal. Sehingga model ini cocok lah dijadiin multilinear regression. Terus dari model tadi saya melakukan evaluasi model, di sini menghasilkan ratio. Yang pertama yaitu distribution from residual, di mana memperoleh p-value 0,001 atau sebesar 1%. Terus menggunakan statistik Kolmogorov diperoleh p-value 0,0. P-value itu apa? P-value itu tingkat error statistiknya. Jadi ketika kita melakukan penelitian, seberapa besar sih errornya? Nah, di sini errornya hanya 1%. Terus R-square-nya sini diperoleh 0,669 atau sebesar 6,9%. Semakin tinggi R-square, semakin bagus. Di sini belum terlalu bagus untuk R-square, tapi dari beberapa modeling ini yang sudah terbaik, maka saya ambil model ini. Terus dari R-min square-nya di sini diperoleh 57,8% sama 60%. Ini RMS ini untuk mengetahui tingkat akurasi. Semakin kecil RMS-nya berarti akurasinya semakin kuat. Nah, di sini saya memperoleh akurasi segini, ini udah paling efektif lah, paling bagus gitu. Terus saya juga mencoba mengkomparasi antara performan linear satu dengan yang lainnya. Saya compare dengan Ridge, di mana di sini errornya 0,57 sama 0,60, sama ya. Terus juga R-square-nya juga 668. Di sini R-square-nya agak lebih tinggi 0,1 poin.
0,001 poin. Terus saya compare juga dengan Lasso. Lasso ini RMS-nya tinggi, RMS tesnya juga tinggi, makanya saya tidak menggunakan Lasso, di mana juga R-square-nya juga kecil. Terus di sini ada juga Lasso Lars. Lasso Lars ini RMS-nya tinggi, namun R-square-nya kecil banget, maka dieliminasi. Terus ada juga Bayesian Range, di mana trainingnya 0,57, tesnya 0,60, dan R-square-nya 0,669. Ini sama seperti yang saya gunakan. Terus setelah saya mengetahui model yang terbaik, coba saya gunakan untuk memprediksi happiness di 2021. Jadi di 2021 ini udah ada data tingkat kebahagiaan, cuman saya hanya mengambil fitur-fiturnya aja untuk memprediksi. Di sini saya mengambil 10 sampel, di mana di sini ada 10 prediksi, dan di sini ada real datanya, dan di sini adalah perbedaan antara prediksi dan real data. Dan di sini terlihat di yang pertama ini ada perbedaan 0,6, terus yang kedua 0,3, yang ketiga 0,3, yang keempat 0,5, 0,3, dan seterusnya. Di sini ada juga minus. Nah, tentu di rata-rata total errornya itu 0,5. Nah, di sini ada RMS-nya 0,56 dan R-square-nya cukup tinggi 0,717. Terus conclusion dari apa yang saya presentasikan, yang pertama adalah linear regression ini dapat digunakan karena memenuhi dua asumsi tadi, yang straight line linear sama distribusi normal residualnya. Terus yang kedua, GDP ini berkolerasi tinggi dengan life ladder atau tingkat kebahagiaan. Terus di sini juga ada proporsi, di sini yang ketiga, GDP dieliminasi karena berkolerasi tinggi dengan kesehatan gitu. Makanya saya eliminasi. Kenapa GDP-nya tadi seperti yang telah saya jelaskan, karena GDP juga berkolerasi dengan life ladder-nya atau targetnya. Terus modelingnya dapat diketahui fiturnya social support sebesar 3,32, healthy life 0,02, freedom-nya 0,92, generosity 0,55, perception of corruption-nya minus 0,93. Terus untuk RMS-nya sendiri ini di kisaran 0,57 sampai 0,6 dengan R-square-nya 0,66. Terus statistik riset error-nya atau tingkat keerrorannya yaitu sebesar 1,1%. Cukup bagus ini p-value-nya. Lalu dari model ini apa sih yang didapat? Nah, yang didapat jadi untuk meningkatkan kebahagiaan di setiap negara, yang harus dikedepankan adalah kebijakan mengenai social support dan kebebasan. Nah, kan selama ini negara salah mengambil kebijakan, bukan salah sih, kurang tepat gitu mengambil kebijakan, karena negara terlalu fokus dengan GDP sehingga kebahagiaan masyarakatnya itu tidak sejalan gitulah. GDP berusaha ditingkatkan, namun tekanan-tekanan dari sosialnya malah menjadi. Nah, seharusnya yang dikedepankan itu social support dan freedom-nya, kebebasannya. Kenapa ini harus ditingkatkan? Karena ketika ini ditingkatkan, otomatis akan meningkatkan kebahagiaan. Kan seperti yang tadi kita lihat bahwa GDP ini berkorelasi dengan kebahagiaan. Maka ketika kebahagiaan itu meningkat, secara otomatis GDP-nya juga akan meningkat seperti itu. Terima kasih presentasi dari saya. Jika teman-teman ingin mendevelopment kode yang saya buat, teman-teman bisa kunjungin Kaggle saya di sini. Silakan teman-teman komen atau evaluasi di situ agar model saya menjadi lebih baik lagi.